Selamat datang di Universitas Jember, Kampus Kebangsaan, Kampus Pancasila. Sebagai salah satu perguruan tinggi negeri terbaik yang ada di Indonesia, Universitas Jember merupakan pusat bagi pelajar untuk menuntut ilmu dan mengembangkan pengetahuan. Selain itu, Universitas Jember yang terletak di ujung timur Pulau Jawa berhasil menjadi daya tarik dengan lingkungan yang hijau dan asri. Kondisi ini turut menjadi faktor pendukung bagi mahasiswa dalam melaksanakan berbagai kegiatan dalam lingkup universitas secara aman dan nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Musi, salah satu dosen di program studi D3 Administrasi Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Video ini dibuat untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Video ini juga dibuat sebagai salah satu syarat untuk sertifikasi dosen, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau lebih dikenal dengan PDD UKT-PT, khususnya dalam bidang pengajaran. Mata kuliah Sistem Informasi Manajemen merupakan mata kuliah wajib yang harus diampu mahasiswa pada saat semester 5 dengan bobot SKS 3 SKS. Deskripsi singkat mata kuliah Sistem Informasi Manajemen membahas tentang sejarah dan perkembangan manajemen informasi, konsep dasar Sistem Informasi Manajemen, komponen dalam Sistem Informasi Manajemen, lalu kemudian membahas tentang database, sistem informasi organisasi dan strategi, sosial dan etika dalam penggunaan sistem informasi, analisis pengembangan sistem informasi manajemen, informasi keuangan, informasi manufaktur, dan yang terakhir sistem informasi pendukung keputusan. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan prodi kepada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen terdapat 4 capaian pembelajaran lulusan. Yang pertama, mahasiswa mampu menunjukkan kepribadian yang kuat berbasis pada nilai-nilai Pancasila yang ditunjukkan dengan percaya pada Tuhan, memiliki kepedulian sosial, dan cinta tanah air. Kemudian CPL yang kedua, mampu mengimplementasikan keterampilan dalam memelihara dan mengembangkan jaringan kerja, melakukan supervisi, mengevaluasi diri, dan mendokumentasikan data dengan penuh tanggung jawab, mandiri, dan jujur. Kemudian CPL yang ketiga, mampu menafsirkan permasalahan bisnis melalui penelitian sesuai bidang konsentrasi ilmu manajemen. Kemudian yang terakhir, mampu membuat keputusan strategis dalam bidang manajemen dan bisnis berdasarkan informasi dan data yang relevan. Capaian pembelajaran mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang pertama adalah menunjukkan sikap peduli terhadap lingkungan melalui mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Yang kedua, menunjukkan sikap kolaboratif kerja tim dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Yang ketiga, mengintegrasikan instrumen Sistem Informasi Manajemen dengan permasalahan pemasaran, permasalahan keuangan, permasalahan operasi ataupun produksi, dan yang terakhir permasalahan SDM. CPMK yang terakhir, CPMK yang keempat, mengidentifikasi informasi dan data dengan permasalahan melalui mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Adapun materi perkuliahan Sistem Informasi Manajemen, terdapat 12 materi yang akan dibahas pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Metode pembelajaran yang digunakan dalam perkuliahan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yaitu dengan menggunakan metode sinkronus dan asinkronus, di mana metode pembelajaran sinkronus dilakukan secara langsung di dalam kelas atau melalui media aplikasi Zoom.
Kemudian metode berikutnya adalah asinkronus, di mana mahasiswa mempelajari mata kuliah sistem informasi manajemen secara mandiri ataupun secara kolaboratif. Untuk mengevaluasi dan melakukan penilaian terhadap mata kuliah sistem informasi manajemen, mata kuliah sistem informasi manajemen menerapkan kurikulum outcome-based education, di mana model pembelajarannya adalah studi kasus. Jadi mahasiswa akan diberikan kasus lalu kemudian dipecahkan untuk dicarikan solusinya. Ada 4 tugas studi kasus yang dibebankan pada mahasiswa dalam mata kuliah sistem informasi manajemen, yang masing-masing kasus bobot penilaiannya adalah 20%, sehingga total dari 4 kasus adalah 80%. Bobot penilaian berikutnya adalah ujian tengah semester, di mana bobot penilaiannya adalah 7%. Kemudian penilaian berikutnya adalah di sesi terakhir, yaitu ujian akhir semester, di mana bobot penilaiannya adalah 7%. Dan yang terakhir adalah partisipasi mahasiswa atau kehadiran mahasiswa di dalam kelas sebanyak 6%. Sehingga total bobot penilaian adalah 100%. Berikut rekaman pembelajaran mata kuliah sistem informasi manajemen secara sinkronus, yaitu tatap muka di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Anak-anak kali ini sehat semuanya? Baik, mata kuliah kita kali ini adalah mata kuliah sistem informasi manajemen. Sebelum kita mulai mata kuliah kita hari ini, mari kita berdoa meminta agama dan kepercayaan masing-masing agar supaya materi yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat di kemudian hari. Berdoa, bersilakan. Baik, berdoa selesai. Oke, materi kita kali ini tentang sistem informasi manajemen. Sebelumnya, kita kan sering mendengar istilah tentang sistem, lalu kemudian sering mendengar istilah tentang informasi, dan manajemen itu sendiri apa. Atau secara keseluruhan yaitu sistem informasi manajemen. Mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang mau menjelaskan apa sih istilah-istilah tersebut mulai dari sistem informasi dan manajemen itu sendiri. Mas Johan mungkin. Iya, jadi izin menjawab. Menurut sepengetahuan saya, secara bahasa sistem informasi manajemen dapat dimaknai sebagai 3 susunan kata yang berbeda, di mana di situ terdiri dari kata manajemen, sistem, dan juga informasi. Di mana informasi sendiri kan kita butuhkan untuk mengetahui suatu data ataupun suatu hal untuk lebih dalam, dan juga sistem adalah satu serangkaian proses dari input menuju output, dan manajemen sendiri adalah sistem adalah bentuk suatu seni atau pengelolaan. Nah, dari mana kalau diartikan secara umum, sistem informasi manajemen ini adalah bagaimana cara kita mengelola suatu informasi untuk membantu pihak manajemen atau suatu organisasi mencapai tujuan tertentu atau mencapai output yang diinginkan berdasarkan informasi yang telah dihimpun. Mungkin itu dari saya. Ya, terima kasih Mas Johan. Jadi sistem itu kalau kita merujuk kepada pendapat para ahli itu merupakan sekumpulan komponen atau ada yang menjelaskan bahwa sekumpulan sub-sub dari sistem itu sendiri yang saling berinteraksi antara subsistem satu dengan subsistem yang lainnya atau antara komponen yang satu dengan komponen yang lainnya untuk mencapai satu tujuan. Contohnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Itu ada dekan, ada wakil dekan, ada kaprodi, dan ada dosen, dan juga ada mahasiswa di situ. Yang semuanya saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya untuk mencapai satu tujuan. Tujuannya apa? Bisa kita lihat di visi dan misi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu sendiri. Lalu kemudian informasi. Kita sering mengatakan istilah informasi. Saya mendapatkan informasi ini dari si A, saya mendapatkan informasi ini dari si B. Nah, perlu kita ketahui bahwa informasi itu sendiri ada definisinya tersendiri, yaitu definisi dari sebuah informasi itu merupakan sekumpulan fakta yang diolah sehingga menjadi bermanfaat bagi si penerimanya. Jadi informasi ini ada data di dalamnya.
Jadi ada data dan informasi di sini. Jadi ada perbedaannya antara data dan informasi. Kita sering menggunakan istilah data, kita sering menggunakan istilah informasi, tapi kita tidak mengetahui. Jadi kita perlu ketahui terlebih dahulu bedanya apa data dan informasi itu sendiri. Kalau data itu merupakan sekumpulan fakta atau kejadian yang sebenarnya, sedangkan informasi itu sendiri merupakan sekumpulan data atau sekumpulan fakta yang diolah sehingga menjadi bermanfaat bagi si penerimanya. Contoh data itu seperti ada data mahasiswa, ada data kelas kita, lalu kemudian ada data mata kuliah. Nah, semuanya itu dalam bentuk data-data. Kalau ini tidak diolah dan tidak diproses, maka tidak akan bermanfaat bagi kita data-data tersebut. Tapi kalau sudah diolah menjadi jadwal perkuliahan, nah, itu sudah bisa menjadi informasi bagi kita. Jadi itulah bedanya data dan informasi itu sendiri. Perlu diketahui juga bahwa sistem itu memiliki karakter. Karakter yang pertama dari sebuah sistem itu memiliki sebuah komponen. Jelas tadi sudah dijelaskan komponen-komponennya dari sebuah sistem. Bisa kita analogikan seperti sepeda motor, sistem sepeda motor. Di situ ada komponen roda, ada komponen mesin, ada komponen rantai, dan seterusnya. Semuanya saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya untuk mencapai satu tujuan. Tujuannya adalah mengantarkan kita dari titik A ke titik B. Lalu kemudian karakter dari sebuah sistem itu tersendiri ada boundary, ada batasannya. Jadi sistem itu memiliki keterbatasan. Contoh dulu ketika aplikasi WhatsApp di launch pertama kali, aplikasi WhatsApp hanya terbatas bisa mengirim pesan teks saja, chat saja. Namun seiring berkembangnya zaman, batasan-batasan itu diperluas lagi sama si WhatsApp sehingga WhatsApp sekarang sudah bisa mengirim gambar, bisa membuat status, lalu kemudian bisa mengirim video, bisa suara, dan seterusnya. Yang awalnya hanya bisa mengirim pesan berupa teks saja. Nah, jadi sistem memiliki batasan di sini. Baik, kita lanjutkan lagi bahwa karakter dari sebuah sistem itu sendiri ada environment, ada lingkungan luar yang mempengaruhi dari sistem itu sendiri. Contohnya seperti apa? Jadi sistem itu nggak jalan kalau nggak ada pengaruh orang luarnya. Kalau nggak ada action dari orang luarnya. Contohnya kita menggunakan aplikasi Gojek ya. Aplikasi Gojek, kalau nggak ada pelanggan yang menggunakan aplikasinya, aplikasi Gojeknya nggak jalan. Tujuan Gojeknya nggak jalan. Nah, mungkin yang lain lagi. Apa kira-kira? Oke, jadi karakter dari sebuah sistem berikutnya itu memiliki interface, ada antarmukanya. Jadi sistem itu bisa kita lihat rupanya itu bagaimana. Contoh kayak sistem informasi penjualan, berarti ada interface-nya. Jadi kita bisa melihat sistemnya itu bagaimana. Setiap sistem itu memiliki karakteristik sendiri antarmukanya. Bisa tampilannya seperti ini, seperti A, seperti B, seperti C, dan seterusnya. Kemudian karakter berikutnya ada input, output, dan proses di situ. Pas kalau kita pakai sistem berarti kan data apa yang akan kita masukkan ke dalam sistem tersebut. Lalu kemudian data-data tersebut akan diproses oleh sebuah sistem sehingga menjadi sebuah informasi ke outputnya nanti. Kemudian karakter yang terakhir dari sebuah sistem itu memiliki goal atau tujuan. Jadi sistem itu dibuat harus ada tujuannya. Contoh tadi tujuan sepeda motor dibuat itu untuk mengantarkan kita dari titik A ke titik B. Tujuan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu dibangun untuk apa? Meluluskan kalian semua. Gitu ya. Atau mungkin apa? Berarti tujuannya adalah visi misi itu sendiri dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baik, sekian kuliah kita hari ini. Semoga bermanfaat apa yang sudah kita pelajari dari awal sampai akhir. Dan satu, untuk tugas kalian di LKM, tugasnya silahkan dikerjakan. Di situ ada lembar kerja mahasiswa. Saya memberikan kasus di situ untuk kalian pecahkan. Jadi silahkan dibaca kasusnya, lalu kemudian diskusikan dengan teman kelompok kalian,
lalu kemudian dicari solusinya bagaimana untuk memecahkan kasus tersebut. Baik, itu saja pertemuan kita hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar supaya materi yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat di kemudian hari. Berdoa dipersilakan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bapak, terima kasih Pak. Terima kasih telah menyaksikan video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang pengajaran. Saya Abdul Musi, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember adalah salah satu fakultas favorit di Universitas Jember. Animo yang besar dan jumlah program studi yang banyak menuntut tanggung jawab yang besar pula untuk selalu berkembang dan maju dengan dasar visi yang benar-benar membidik akurat ke depan, sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan zaman. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, untuk perekonomian dan bisnis dunia, jayalah selamanya.